Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surya SPD. Saya dari SMK Negeri 6 Konawe Selatan. Saya mengikuti program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2020 di Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini saya mengikuti UKIN. Inilah kartu UKIN saya, kartu peserta UKIN saya. Hari ini saya akan mempraktikkan video pembelajaran daring. Inilah tampilan saya hari ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Sudah hadir semua ya hari ini ya? Sudah, Bu. Oke, Ibu lihat di fiturnya udah hadir semua ya. Ya anak-anak. Bagaimana keadaan jaringan di situ? Bagus, Bu. Suara Ibu kedengaran tidak? Kedengeran. Iya, cuma Hasni gambarnya belum kelihatan Hasni ya. Oke anak-anak ya. Hari ini kita masuk lagi dalam pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur ya. Ada hal-hal yang akan Ibu sampaikan kepada kalian sebelum pembelajaran dimulai, yaitu nanti sebentar ketika kalian keluar masuk Zoom ya, mungkin jaringannya agak terkendala. Di sini di Zoom-nya ini ada chat, boleh kalian izin melalui chat ya. Ada chat di Zoom-nya itu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran ya, kita berdoa dulu. Mana ketua kelasnya? Oh iya, silakan ketua kelasnya pimpin doa, Nak. Teman-teman belajar selama kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Oke anak-anak ya, di masa pandemi ini ya, Ibu harapkan kalian tetap jaga kesehatan ya, itu yang paling penting. Dan ingat ya, tugas-tugas yang diberikan oleh ibu guru di sekolah ya, itu harus tetap diselesaikan. Ada satu pepatah yang mengatakan ya, untuk menjadi manusia yang lebih baik, hari ini harus lebih bagus daripada hari kemarin, supaya kita menjadi manusia yang paling beruntung. Oke, tetap semangat anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Anak-anak, siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa coba? Neraca lajur pada perusahaan jasa, Bu. Neraca lajur pada perusahaan jasa, Bu. Iya, bagus. Minggu lalu kita belajar neraca lajur 10 kolom pada perusahaan jasa. Oke. Jasa. Bisa diam gak ini anak-anak? Bisa, Bu. Anak-anak, ini gambar apa? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Silakan, ayo. Neraca lajur 10 kolom, Bu. Nah, bagus. Ini adalah tampilan gambar neraca lajur 10 kolom. Siapa yang masih ingat apa fungsinya? Bu. Ya. Fungsinya adalah untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Neraca lajur berisi semua informasi untuk laporan keuangan seperti saldo-saldo perkiraan sebelum jurnal penyesuaian, perkiraan jurnal penyesuaian, dan saldo-saldo perkiraan setelah jurnal penyesuaian.
Oke, bagus sekali. Jadi anak-anak ya, neraca lajur ini digunakan untuk memudahkan kita ya dalam penyusunan laporan keuangan. Oke, anak-anak ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, setelah kegiatan ini, Ibu harapkan kalian dapat ya menguraikan informasi-informasi yang terkait dengan laporan keuangan pada perusahaan jasa. Kemudian kalian dapat mengidentifikasi berbagai macam laporan keuangan perusahaan jasa. Selanjutnya, kalian dapat mengidentifikasi akun-akun atau komponen-komponen yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. Dan yang keempat, yang terakhir, kalian dapat menyusun laporan rugi laba dan laporan perubahan modal. Iya. Siapa tahu nanti di sini anak-anak ada yang mau buka usaha ya, punya usaha di rumah ya, punya warung ya. Oke, jadi kalau punya warung itu misalnya kalian mau tahu warungnya itu laba atau rugi ya, bisa dipraktekkan ilmunya dalam sebentar ini kita menyusun laporan laba rugi ya. Jadi oke, untuk materi pokok kita anak-anak ya, itu yang pertama kita akan membahas pengertian laporan keuangan. Kemudian ada macam-macam laporan keuangan. Berikutnya akun-akun yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan. Dan yang terakhir menyusun laporan rugi laba dan laporan perubahan modal. Ya. Jadi anak-anak ya, poin-poin ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Betul, apalagi kita mempunyai usaha atau bisnis. Kita mau membuat sebuah bisnis itu kan tentu kita menginginkan bagaimana kita memperoleh profit, betul tidak? Ya, apa gunanya kita mau berusaha kalau rugi? Jadi bagaimana caranya supaya bisa kita tahu usaha kita laba atau rugi? Ya, silakan simak pelajaran kita hari ini. Ya, oke. Anak-anak ya, kegiatan kita hari ini yaitu sebentar kita akan diskusi kelompok ya. Kemudian anak-anak sebelum kita masuki pembelajaran, Ibu harapkan kalian menyiapkan alat dan bahan belajarnya. Sudah disiapkan belum? LKPD-nya sudah ada? Sudah ada ya LKPD-nya? Oke, bahan belajar lainnya sudah disiapkan ya. Ya anak-anak ya. Anak-anak ya, sebelum kita mulai pembelajaran ya, kita refreshing dulu. Ya, bisa dilihat gambarnya? Bisa, Bu. Silakan kalian mengikuti gerakan yang ada di Zoom-nya ya. Oke, diikuti supaya bisa rileks. Oke. 5, 4, 3, 2. Oke, udah fresh semuanya anak-anak? Sudah, Bu. Iya. Oke. Bisa dilihat ini? Bisa, Bu. Iya. Anak-anak ya, ini ada studi kasus ya. Tuan Ahmad mempunyai usaha bengkel. Ya. Mungkin dalam sehari-hari kita sering melihat usaha bengkel ya. Di sekitar rumahnya ada yang punya bengkel? Ada tidak di sekitar rumahnya yang punya bengkel? Ada, Bu. Ada ya. Misalnya dia memperoleh pendapatan perharinya itu 200.000,
Kemudian biaya yang dikeluarkan adalah 125.000. Siapa yang tahu anak-anak? Kira-kira berapa keuntungannya Tuan Ahmad? Saya, Bu. Oke, silakan. 75.000, Bu, karena pendapatan kurangi biaya. Oke, bagus sekali Asni ya, 100 buah Asni. Jadi jawabannya adalah 75.000 karena pendapatan 200.000 rupiah dikurangi 125.000. Udah paham sampai sini anak-anak? Ya, Bu. Iya, selanjutnya ya. Ibu akan menjelaskan materi kita. Materi kita yang pertama adalah pengertian laporan keuangan. Ya. Anak-anak, laporan keuangan adalah catatan yang memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang telah menjalani kegiatan usahanya selama satu periode. Jadi, laporan keuangan ini dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak intern maupun pihak ekstern dalam pengambilan keputusan. Oke. Selanjutnya, anak-anak, macam-macam laporan keuangan perusahaan jasa. Yang pertama ya, ada laporan laba rugi. Ya. Laporan laba rugi itu kegunaannya untuk menghasilkan ya laba atau rugi dalam satu periode. Dalam hal ini kita mengetahui hasilnya, hasil kegiatan satu periode itu, apakah laba atau rugi. Kemudian yang kedua ya, laporan perubahan modal, yaitu yang menunjukkan perubahan modal selama satu periode akuntansi. Yang ketiga anak-anak adalah balance sheet atau laporan posisi keuangan neraca. Ini menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu laporan arus kas, yakni untuk arus kas masuk dan arus kas keluar. Selanjutnya anak-anak ya, akun-akun yang terkait dalam laporan keuangan perusahaan jasa, yaitu yang pertama ya, akun pendapatan, akun beban, kemudian ya untuk laba rugi, yang berikutnya untuk perubahan ekuitas yaitu modal prive, untuk laporan neraca ya, ada akun aset, ada liabilitas, ada ekuitas. Kemudian untuk laporan arus kas itu ada kas masuk dan kas keluar. Oke, berikutnya ya, laporan rugi laba. Jadi karena kita mau menyusun laporan rugi laba ya pada perusahaan jasa, kita harus tahu dulu apa itu laporan rugi laba. Ya. Tadi kan Ibu udah jelaskan ya bahwa laporan rugi laba itu untuk mengetahui berapa profit atau loss dalam satu periode akuntansi ya. Di sini yang ada dalam laporan rugi laba itu ya komponennya ada pendapatan usaha, ada beban operasional, ada pendapatan di luar usaha, dan ada beban di luar usaha. Ya. Laporan ini disusun dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan, kemudian dikurangi dengan seluruh beban. Ya. Jadi apabila laba, maka pendapatan dikurangi beban, hasilnya positif. Dan apabila rugi, maka pendapatan dikurang beban, hasilnya negatif. Jadi pendapatan itu harus lebih besar daripada beban, supaya kita laba atau positif. Ya, sama seperti kita ya dalam kehidupan sehari-hari, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Paham maksud Ibu? Paham. Oke. Kemudian ya, ini ada bentuk laporan laba rugi, ada bentuk multi step. Ya, udah lihat multi stepnya? Ya, multi step ini ya, baik penghasilan maupun beban dipisah secara terperinci ya, antara penghasilan dan beban dalam usaha dan penghasilan dan beban di luar usaha. Ya, oke, jelas ya. Kemudian single step, ini single step ya. Single step itu disusun ya, penghasilan usaha dan di luar usaha disusun dalam satu kelompok. Sehingga laba atau rugi bersih dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh total pendapatan dengan seluruh total beban. Kemudian ada laporan perubahan modal ya. Dalam menyusun laporan perubahan modal itu ya, komponen yang kita butuhkan adalah ini, modal awal, laba atau rugi, kemudian pengambilan pribadi atau prive, dan modal akhir. Jika laba maka akan menambah modal, sebaliknya jika rugi akan mengurangi modal. Oke.
Ini adalah format dari laporan perubahan modal. Sudah dilihat anak-anak? Ya, ini ada modal awal ya. Ada laba bersih sebelum pajak. Kemudian ada prive ya. Ada penambahan modal ya, dan yang berikutnya ada modal akhir. Oke. Iya, oke, ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya anak-anak? Saya Bu, Ya, oke, silakan Asni. pihak-pihak ekstern dan itu seperti apa Bu ya? Oh ya, oke, bagus ya. Tadi Bu menjelaskan pihak-pihak intern dan pihak-pihak ekstern. Pihak intern itu nak, pihak-pihak yang dalam perusahaan, terlibat dalam perusahaan. Misalnya dia adalah seorang manajer, direktur, karyawan ya, itu. Dia membutuhkan informasi keuangan untuk apa? Kalau karyawan kan untuk kenaikan gaji. Gitu. Kalau direktur dia ingin tahu bagaimana kiat-kiatnya apabila perusahaannya laba atau rugi untuk kedepannya. Ekstern itu adalah pihak-pihak yang di luar perusahaan. Nah, misalnya para investor ya. Tentu investor itu menanam modal ke dalam perusahaan, dia ingin laba. Ya, bonafit tidak di perusahaan apabila dia menanamkan modal. Kalau bonafit, oke, dia menginvestasi. Tapi kalau tidak bonafit ya jelas tidak mau investasi ya. Tidak ada orang yang mau berusaha itu rugi, betul tidak? Bu. Ya, oke, bagus sekali Asni ya pertanyaannya. Selanjutnya, ya, silakan ya, lihat tutorial ini ya, cara menyusun ya, laporan rugi laba dan laporan perubahan modal. Bisa dilihat tampilannya, nak? Diulang ya. Oke, bisa dilihat tampilannya? Bisa Bu. Ya, oke, silakan disimak cara menyusunnya ya, tutorialnya. Oke. Video tutorial menyusun laporan laba rugi dan laporan perubahan modal pada perusahaan jasa. Ini adalah contoh soal salon Susi neraca lajur per 31 Desember 2018 dalam ribuan rupiah. Kolomnya terdiri dari kode akun, nama akun, neraca saldo, akhir nilai penyesuaian, setelah disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca. Kemudian akunnya ada aktiva lancar, terdiri dari kas, utang usaha, asuransi sewa dibayar di muka, kemudian perlengkapan ya, ada utang, ada beban. Kemudian di sini perusahaan mengalami rugi bersih 2.800.000 rupiah. Ya, di sini ya. Bisa dilihat. Oke, selanjutnya kita akan menyusun laporan laba rugi ya per 31 Desember 2018. Yang pertama, komponen pertama adalah pendapatan ya. Dari neraca lajur tadi kita memperoleh pendapatan usaha sebesar 9.800.000. Kemudian beban usahanya terdiri dari beban gaji ya 6.400.000, beban listrik 1.600.000, beban iklan 800.000, beban asuransi 600.000 rupiah, kemudian beban perlengkapan 3 juta, beban depresiasi 1.800.000, beban bunga 1 juta rupiah. Nah, beban-beban ini dijumlahkan itu totalnya 12.600.000 rupiah. Kemudian pendapatan tadi dikurangi dengan beban karena lebih besar beban daripada pendapatan sehingga rugi bersih 2.800.000 rupiah. Ya, sama kayak neraca lajur tadi ya, ruginya 2.800.000. Oke, selanjutnya kita akan menyusun laporan perubahan modal. Modal awalnya Susi 60 juta, privenya 2 juta. Ini dikurangi sehingga totalnya 58.800.000, rugi usaha dari laporan perubahan modal tadi 2.800.000 rupiah, sehingga modal akhir Nyonya Susi adalah 55.200.000 rupiah. Oke, jadi tutorialnya ya. Selanjutnya anak
anak-anak ya, kita akan berdiskusi. Ya. Ibu sudah bagi kelompoknya ya? Bu. Oke. Ibu sudah bagi kelompoknya ya. Cut, Bu. Oke anak-anak ya, selanjutnya kita akan diskusi kelompok ya. Ibu sudah bagi kelompoknya ya? Bisa dilihat ini anak-anak? Bisa? Ya, oke. Ya, jadi dilihat ya anak-anak ya. Ini adalah ya, oke. Ini adalah soal diskusi kelompoknya. Ya. Diskusinya itu ya kalian kerja secara per kelompok, yaitu jelaskan perbedaan antara laporan laba rugi dengan laporan perubahan modal. Kemudian yang berikutnya ya, ini data keuangan salon cantik selalu ya. Ya. Kalian cantik selalu tidak? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, oke. Ini ya, yang dia minta ya, susunlah laporan laba rugi dan laporan perubahan modalnya. Ya. Ini lihat ya. Ini unjuk kerjanya dikerjakan di Excel ya. Kalau ada kesulitan boleh share di grup, tanyakan Ibu ya atau temannya. Kemudian kumpulkan jawaban dengan mengupload ke email atau melalui WA grup. Ibu tunggu 10 menit ya. Iya, Bu. Silakan dah dikerja dulu. Dan sebentar dipersentasekan ya setiap kelompok dan perwakilan setiap kelompok. Ya, Bu. Oke anak-anak ya, sudah ada jawabannya ini dari kelompok 1 ya. Ibu terima di WA-nya ya. Ibu lihat sudah ada ini jawabannya di WA. Oke. Sudah masuk di WA jawabannya ya. Ini jawaban kelompok 1. Ya, oke, bagus sekali ya dikerjakan di Excel. Oke, kelompok 1 silakan persentase, Nak. Ya, Bu, saya perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Iya, yang pertama, perbedaan antara laporan rugi laba dengan laporan perubahan modal adalah laporan laba rugi adalah laporan atau perhitungan mengenai keuntungan atau kerugian yang didapatkan, sedangkan laporan perubahan modal adalah laporan berisikan tentang adanya perubahan jumlah keuangan yang dijadikan sebagai modal suatu. Data saldo laba rugi per 31 Desember 2018. Pendapatan usaha kredit 760.000, beban gaji debit 150.000, beban iklan 75.000, beban asuransi 60.000, total beban 285.000, laba usaha 475.000. Data salon cantik laporan perubahan modal per 31 Desember 2018. Modal Nyonya Trala 1.500.000, laba bersih 475.000, Rivo Nyonya Trala 100.000, modal akhir Nyonya Trala 2.075.000. Iya. Oke. Iya. Dari kelompok 1 ini ada kelompok lain yang mau menyanggah jawabannya? Saya, Bu. Ayo silakan Diana. Kelompok 2 ya? Iya, Bu. Ya oke Diana. Bu, Privo itu menambah atau mengurangi modal, Bu? Oh, ya. Prive itu dia mengurangi modal ini. Ya ini Prive-nya. Kalau mengurangi berarti jawaban kelompok 1 salah, Bu. Coba Ibu lihat. Oh iya, dia jumlahkan ya. Ya oke. Kelompok 1 lihat jawabannya ini. Modal akhirnya ya. Itu seharusnya modal awal ditambah laba
dikurangi prive. Oke, jawaban kelompok 1 ini bukan salah, hanya kurang tepat. Ya, bagus ya, kelompok 2 bagus. Selanjutnya, silakan kelompok 2 persentase, nak, jawabannya. Ayo kelompok 2, nak, persentase, ayo. Perbedaan antara laporan rugi laba dengan laporan perubahan modal adalah laporan laba rugi adalah laporan atau perhitungan mengenai keuntungan atau kerugian yang didapatkan. Sedangkan laporan perubahan modal adalah laporan yang berisikan tentang adanya perubahan jumlah keuangan yang dijadikan sebagai modal suatu. Calon cantik laporan laba rugi per 31 Desember 2018. Pendapatan usaha diskredit 760.000, beban gaji 150.000, beban iklan 75.000, beban asuransi 65.000, totalnya 285.000. Laba usaha calon cantik laporan perubahan modal per 31 Desember 2018. Modal netrala 7.500.000, bersih 407.000, prive netrala 100.000, modal akhir netrala 1.875.000. Iya, oke, bagus sekali ya. Ya, anak-anak, itulah tadi persentase dari kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Selanjutnya, siapa yang mau tanya dari materi yang Ibu jelaskan tadi, kemudian yang telah dipresentasikan sama teman-teman kamu ya, secara per kelompok, ada tidak kira-kira materi yang kalian belum paham? Saya, Bu. Karena Saya, Bu. ya, silakan, Nak. Mengapa, Bu, pada kita laporan rugi laba terlebih dahulu, baru kemudian menyusun laporan perubahan modal? Oke, siapa yang bisa jawab? Oke. Saya bisa, Bu. Karena dalam menyusun laporan perubahan modal harus diketahui terlebih dahulu perusahaan mengalami laba atau rugi. Baru sehingga harus ada laporan rugi laba terlebih dahulu, baru kemudian perubahan modal. Iya, bagus sekali Ayu ya, 100 jawabannya. Jadi anak-anak ya, ini laporan keuangan itu harus tersusun secara sistematis. Maksudnya ya, seperti yang Ibu uraikan di sebelumnya tadi ya, ada 4. Jadi yang pertama itu laporan laba rugi, baru bisa ke laporan perubahan modal, baru bisa menyusun neraca, baru kemudian arus kas. Mengapa? Karena laba atau rugi yang ada pada laporan perubahan laporan laba rugi ini ya, di laporan laba rugi itu kan nanti ada profit and loss. Nilainya itu laba atau rugi yang akan kita gunakan dalam menyusun laporan perubahan modal ya. Kalau rugi pasti mengurangi modal. Kalau laba pasti menambah modal. Oke, udah paham anak-anak? Siasni udah paham? Paham, Bu. Ya, bagus. Bu, Oke, anak-anak ya. Selanjutnya ya, ini untuk mendalami pemahaman kalian ya. Untuk lebih mendalami pemahaman kalian tentang materi ini ya. Silakan nanti dikerjakan. Bisa lihat ini? Bisa lihat tidak nah ini? Bisa, Bu. Ya. Nih ya. Ya. Oke, dikerjakan ya. Soal-soal yang telah ada di LKPD-nya, di situ ada tugas mandiri ya. Dikerjakan dulu itu tugas-tugasnya yang secara mandiri. Kemudian nanti ya dikumpul itu jam 4 sore sebentar ya. Bisa melalui WA group, bisa email Ibu. Ini kemudian ada untuk soal evaluasinya, ini dapat diakses dengan situs ini ya. Lihat situsnya tidak? Lihat, Bu. Diakses melalui situs ini ya. Kemudian ini Ibu kasih batas waktu sebentar ya.
sore jam 4, paling lambat jam 5. Gitu. Oke anak-anak? Selanjutnya, udah dimengerti tugasnya, Nak? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan apa dari pelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, oke. Pengertian laporan keuangan. Catatan memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang telah menjalani kegiatan usahanya selama satu periode. Oke. Selanjutnya, siapa lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silakan. Saya, Bu. Ayo. Macam-macam laporan keuangan perusahaan jasa, yaitu laporan rugi laba, perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Ya, oke. Selanjutnya, ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Akun yang terkait dalam penyelenggaraan laporan keuangan yaitu 1. Laporan laba rugi akunnya pendapatan dan biaya. 2. Laporan perubahan modal akunnya modal dan prive. 3. Neraca akunnya aset, kewajiban, dan modal. 4. Laporan arus kas akunnya kas masuk dan kas keluar. Iya, bagus sekali ya. Oke anak-anak, bagus sekali ya. Berarti kalian menyimak semuanya tadi pelajaran Ibu. Oke, jadi yang Ibu simpulkan ya, Ibu simpulkan kembali pelajaran kita hari ini itu ya. Jadi yang pertama itu pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan itu ya, yaitu berisi informasi keuangan yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik ekstern maupun intern untuk pengambilan keputusan. Itu yang pertama. Kemudian jenis-jenis laporan keuangan itu ada 4 ya. Yang pertama laporan rugi laba, ya. Yang kedua laporan perubahan modal. Kemudian yang keempat laporan posisi keuangan atau neraca, dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Ya. Akun-akun yang terkait dalam penyusunannya, ya laporan laba rugi itu akun-akunnya adalah pendapatan dan biaya. Kemudian perubahan modal itu ada modal dan prive. Neraca itu ada 3 akunnya, ada aset, kewajiban, dan modal. Dan yang terakhir laporan arus kas itu ya terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar. Oke anak-anak, sudah disimak kesimpulannya tadi? Sudah, Bu. Bagus ya. Selanjutnya anak-anak ya, untuk pertemuan kita berikutnya ya, kita akan belajar mengenai menyusun laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan arus kas. Ibu ingatkan lagi kembali ya, tugasnya tadi dikumpul batasnya sampai jam 4 atau jam 5 sore. Kayaknya jam 5 sore ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pertemuan kita hari ini ya. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pertemuan kita hari ini, silakan Nak, ketua kelas pimpin doa dulu. Ya teman-teman, sebelum mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anakku ya, sampai ketemu lagi ya pada pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih anak-anak.